Tips jadi blogger itu pertama, kalau sama aja sembayang, niat dulu. Dan Mhm. kedua, tulis saja apa yang ada di sekitar kita. Rutin lah. Rutin, Nah, konsistensi. ya, Allah do niat Allah do masuk materi tapi sekali sebulan atau sekali setahun menulis itu enggak juga kan. Betul, betul. Tulis saja walaupun itu 3 paragraf. Minggu besok sambungnya balik bisa. Oh, bisa disambung. Bisa Oke, disambung. mantap. Itu kan bisa cerbung, bisa cermin gitu tuh, cerita mingguan dan cerita bulanan gitu. Oh, banyak ya. Banyak. Atau cerita bersambung. Itu untuk pemula ya. Iya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basu balik kita di acara kesang kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya masih bersama Bodes Bisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah, seperti biasa di Tampek Motako kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Nah, Kaliko adalah seorang founder dari komunitas blogger di Bukit Tinggi. Nah, kita kenalkan saja apa itu blogger. Kita kupas secara tajam kok. Kita kenalkan Uda Kanadi Warman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iko ambo manggian namu Uda Kan, Uda Adi, Uda Warman, Uda- atau ada yang lain? Kita akrab disapa Uda Kim. Uda Kim. Kim mana kok yang pakai hadiah kok? Enggak, karena di Warman tuh sebenarnya disingkat menjadi Kim kita. Karena kita lebih mudah aja disapa gitu. Oh, lebih lama disapu. Kok dulu sejarahnya sama main Kim. Indah. Bukit Tinggi memang terkenal Kim. Terkenal gitu ya. Kim, nah. Siap. Tapi udah asli? Asli ambo orang Pasisi ya. Pasisi. Tapeknya di Suranti ya. Oh, di Surantih ya. Suranti, ya. Berarti Kerajo di Bukit Tinggi. Ya, Kerajo di Bukit Tinggi awalnya menjadi kontributor TVRI. Oh, pernah di TVRI. Iya, Oh, alhamdulillah saya 5 tahun di TVRI jadi kontributor di TVRI, bertugas di Kota Bukit Tinggi. Oh, emang ditugaskannya di Bukit Tinggi. Betul. Oke, berarti daerah Bukit Tinggi kok lah menyatu lah ya. Lamanya tuh. Biasa wak tinggal di Nanange kan, tapi lawi mengelupuke Kerajo kan. Ya. Kini tinggal di Bukit. Saju Di ya. Saju. Akhirnya ketika kita pulang kampung, tak tahu di kampung tinggalnya dah. Di Ala adaptasi. Ala adaptasinya di Bukit Tinggi. Oke. Kegiatan udah di Bukit Tinggi? Ambo humas atau di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar lebih fokus ke bidang kerja promosi kesehatan. Oke. PKRS namanya. PKRS ya. Dan yang untuk di blogger Nyuko sendiri? Ambo diamanahkan menjadi foundernya oleh kawan-kawan untuk fokus kepada literasi digital karena literasi digitalku memang penting bana gitu kan. Penting bana ya. Penting bana. Betul. Apalagi zaman kini ko media sosial. Betul. Anak muda hampir marato kasodonya di Sumatera Barat, di Indonesia ko pada umumnya menggunakan hampir 1 hari scroll media sosial gitu kan. AP ku na lape-lape Oh, na indah, sampai mau ke WC lape pun dah. na bawa AP ya. Walaupun indah akdo ke paketnya, anjo tetap maci gawainya atau HP-nya gitu kan. Iya, Kalau lah dari betul. paci HP-nya lo tandang setinya kan. Seperti itulah candunya di HP gitu. Saking candu. Nah, berarti yang kayak gitu tuh dimanfaatkan dari Uda dan kawan-kawan. Bagaimana yang literasi kok sendiri yang orang dulu mungkin sampai ke kamar mandi bawa koran, Iya. diganti kini jo handphone. Jo handphone gitu. Itu Oke, awal mulai. siap. Dah, sebelum kita jauh ke blogernya ya. Yes. Sebelum kita jauh blogger tadi udah menyinggung tentang literasi digital. Kok Iya. cukup menarik bagi Ambo sendiri. Karena banyak kata-kata orang-orang pada umumnya kini di Indonesia yang wadanga ya. Iya. Orang-orang kini kok miskin literasi, minim literasi. Setuju enggak Data? Setuju. Setuju bana. Apa nang beda setuju? Karena dengan minimnya literasi sehingga hoax itu mudah beredar. Itu minim literasi. Kini hoax menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Oke. Bahkan negara sendiri menganggarkan untuk
Pemberantasannya. hoax dan membuat lembaga-lembaga kecil untuk menuntaskan hoax itu. Oke. Karena minimnya literasi, minimnya membaca secara detail, membandingkan fakta yang terjadi gitu. Sudah fakta, kita harus juga membandingkannya. Nah, itu. Begitu cek dan rechecknya. Cek dan rechecknya kalau misalnya untuk tentang hoax ada. Iya. Karena tidak semua yang baca itu betul. Betul. Harus lu dibanding kece media iko kece si penulis iko kuah. Iya. Tapi harus dikomparasi, dicek faktanya benarkah seperti itu. Iya, Baru bisa betul. diambil kesimpulan ada. Betul, benar. Oke. Berarti makna literasi itu sendiri bagi Uda apa? Ya. Biar kawan-kawan pun sepemahaman lah. Ya, literasi itu kan tidak mencakup kepada tulisan sebenarnya. Banyak hal bersikap baik saja kita kepada orang itu juga bagian dari literasi. Berbicara juga itu bagian juga literasi gitu kan. Nah, banyak hal sebenarnya literasi itu sangat luas sekali. Sangat luas ya. Tidak bisa kita perkecil literasi itu apa gitu kan. Luas karena dalam kehidupan kita ini semuanya tergabung dalam literasi begitu. Apakah itu literasi digital atau tidak gitu kan. Nah, cuman konsep kita di Bukit Tinggi fokus kepada literasi digital. Oke. Dan kalau boleh cerita nih, Bi. Boleh benar. Sejam habis. Sekilas sejarahnya blogger Bukit Tinggi ini fokus kepada literasi digital. Memang ketika itu kita jadi jurnalis itu di Kota Bukit Tinggi, jadi kontributor. Kita kan apalagi TVRI waktu itu memang fokus kepada pemberitaan tentang pendidikan gitu kan. Kita pergi ke sekolah-sekolah, liputan ke sekolah-sekolah. Ternyata kita temukanlah masalah itu. Masalah anak-anak yang suka main HP daring, kemudian aktivitas yang biasanya tradisional belajar mengajar sudah mulai berkurang. Itu dikeluhkan oleh guru-gurunya gitu. Terus bagaimana ini Bu masalah ini? Nah, itu kami tidak tahu juga nih Pak, sudah mendunia lah kegiatan seperti ini. Ya udahlah Bu, bagaimana kita manfaatkan anak-anak kita ini, dia tetap bermain gawai HP, tapi kita isi dengan kegiatan positif. Mulai dari SD kita diajarkan menggunakan blog gitu kan. Dia menjadi blogger dengan aktivitas medianya itu blog. Dia menulis. Kalau dari kecil kita melatih mereka tuh menulis di dunia digital ini, tentu kerangka pemikirannya, kemudian bisa. Contoh kalau kita waktu ketek-ketek kan kita menulis tuh disuruh oleh guru coba mengarang gitu kan. Ya, sudah mengarang ya. Saya pergi ke pasar, kemudian saya pergi lagi ke sungai, kemudian saya sering ya. Karena kita dituntut mengarang, tapi kita tidak diajarkan secara dini bagaimana cara mengarang yang benar gitu kan. Nah, dari situlah anak-anak tuh kita ajarkan nih literasi digital. Kalau sembari dia tetap main HP, tapi dia belajar menulis di HP-nya, kemudian nanti dipublikasi, lalu banyak pembacanya. Kalau bagus nanti ada juga pemasukan buat dia gitu. Artinya kita memang tidak bisa Bang Asbi menghentikan anak-anak kita ini main HP. Iya, nak bisa. Tidak karena bisa. tuntutan zaman yo. Iya, tuntutan zaman. Kalau nak di kuian tertinggal puluh. Makanya tidak bisa. Cuman kita bisa mengatur, memasukkan sakit gitu kan. Dengan literasi digital yang kebiasaannya scroll media, akhirnya kini lah belajarnya mengarang di blognya sendiri. Di blog. Oke. Tunggu dah, sebelum menjawab itu. Berarti dari SD? Dari SD. Kita di Bukit Tinggi itu ada program Blogger Go to School. Blogger Go to School. Anak SD itu sendiri lah bisa menulis kayak gitu? Menulis. Misalnya mengarang sendiri cerita-ceritanya. Apalagi waktu itu zaman COVID dulu. Dulu anak-anak tuh kan belajar di rumah. Ya. Gurunya membuat materi,
Oke. Muridnya membaca di rumah gitu, atau menonton TV atau membaca WA gitu. Sekarang materinya itu dimasukkan ke blognya sendiri. Lalu guru lah memberikan checklist, pintar, di komen lah gurunya, nilainya 100 gitu. Oh, oke. Siap. Berarti tugas-tugas yang ada guru itu inyo uploadnya tuh ke blognya sendiri. Ke blog betul because gurunya mencek blog anak-anaknya. Betul. Wih, keren. Nah, itulah akhirnya sepakat kan kawan-kawan kita berkomitmen lah 2009 balik. Tepatnya bulan November tanggal 13 kita buat blogger Bukit Tinggi yang fokus kepada literasi digital. Akhirnya kawan-kawannya berkumpul. Waktu itu rata-rata sih kawan-kawan blogger Bukit Tinggi masih pemula ilmunya. Sebab jadi blogger itu adalah perpaduan ilmu antara IT dengan hobi menulis. Betul sekali. Perpaduan. Allah bisanya menulis tapi ndak ngerti tentang dasar-dasar IT. Tentunya ndak bisa membuat blog itu kan. Betul. Tapi karena ada keinginan kita pribadi, akhirnya kita ajarkan lah kawan-kawan dulu. Kawan-kawan yang ikut bergabung pertama tuh ndak dulu ada pandai lah dah. Kita ajarkan buat blog, kita buatkan blog, kita buatkan template-nya, kita ajarkan coding seketik-seketik. Kemudian lah mengertinya sedikit, lah bisanya merubah template-nya, lah bisa masukkan artikel. Akhirnya tambah semangatnya, ayolah sepakai lagi buat dirikan komunitas kawan-kawan semangat. Akhirnya baru kita ajak kawan-kawan yang lain. Dengan itu baru kita masuk ke sekolah-sekolah lah. Akhirnya kita ajarkan anak-anak sebenarnya ilmu IT itu dan ilmu menulis itu memang cocok mana waktu ketek-ketek ya. Cocok mana emang sejak dini dini diajarkan. Apalagi ilmu IT itu ndak akan pernah habis. Betul. Mungkin kan berkembang pesat malah. Ya, awak dibanding saya zaman-zaman kuliah dulu sampai yang kini, waduh beda banget dari HP tinut-tinut aja baru. Kini lah Android, kini bahkan lah pakai apa kok yang dari produk Apple gigi itu itu kan bisa Kiko seorang orang. Nggak ada interaksi ada interaksi jo perangkat itu aja lah kan. Betul. Cuma kalau emang nggak sejak dini tadi kok tuh gaptek lah jadi ya. Gaptek. Awak salah satu orang yang gaptek karena pertengahan awak baru tahu. Ketika lah selesai kuliah baru tahu sementara literasi digital itu sudah berkembang sejak tahun ditemukannya internet itu. Betul sekali. 6 pokoknya tahun 16 berapa lah gitu Pak, 19 berapa 60-an gitu. Allah berkembang dunia literasi digital gitu. Tapi baru tahun 2000-an orang lah banyak beralih ke blogger gitu. Mulai Radit Radika sebenarnya banyak blogger gitu kan. Alunado media sosial Facebook, Twitter apa yang sebagainya alunado lah kan. Orang lah main blog dengan nyo mengasah kemampuannya di blog itulah kini nyo beralih ke media sosial sehingga inyo bisa membuat ide yang menarik, membuat naskah yang menarik sehingga media sosialnya itu banyak followernya kini kan. Tapi dasar-dasarnya ini orang blogger dasarnya, penulis dari dasar. Emang terasa bedanya. Terasa beda karena emangnya dari ibaratnya dari 2000-an ya mulai nge-blog. Bahkan untuk membuat novel tersendiri itu kayak rapi banget gitu. Rapi, terstruktur, enak dibaca. Bahkan yang kayak film pun mantap gitu. Jadi emang harusnya secara kalau kita cek kini emang dari sejak dini itu diasah beko ketika nyola gadang ya kayak kini kulah awak sih di zaman kini kok zaman Instagram TikTok lah kan dulu di zaman awak kuliah dulu kaskus jadi ke kaskus jalan pintas ya jalan tikus gitu kan langsung jalan tikus betul. Waktu buat makalah itu sewak terasalin kan awak buat saya catatan kakinya kan betul oleh itu dulu ini mau dituju kan tuh awak penampilan makalah sok pintar lo kan padahal macam-macam di internet katanya kan iya betul cuma kan waktu itu banyak juga orang nak ngerti kan enggak lu banyak lah dong berarti udahlah mulai yang masuk ke IT ku sendiri yang gemblok ku sendiri dari Tambaran ambo waktu kuliah sekitar 2003 balik ambo lah jadi jadi seorang blogger mulai dari Kota Padang gitu. Kenapa jadi blogger tuh memang hobi nulis. Mulai waktu SMP tuh lama nulis juga tuh. Menulis sure ke cewek pakai kertas salah gitu kan.
Kertas surat cinta. Cinta tuh bagai parfum melipet-lipet kan. Gua buat pantun Bandung dulu baru Jakarta. Cium dulu baru dibaca. Oke. Kok tim TVRI ya kan sejak udah tinggalkan kok makin keren jo. Luar biasa. Setelah ada dirangkum lah video-video dari udah supaya kawan-kawan di rumah bisanya mencigok kok. Kita putarkan video berikut ini. Check it out. Kampung halamanku sangat indah sekali. Ya sudah, rancak banget. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, itu tadi ada juga video-video jalan-jalan udah ya. Jalan-jalan itu Kan itu termasuk literasi juga ya. itu bagian literasi Bagian juga. dari literasi. Tapi itu lebih kepada visual gitu. Iya betul. Sebab Ambo termasuk orang yang media sosial tuh Ambo kuasai sebenarnya. Ambo manfaatkan. Awak aktif di blogger, tapi aktif juga di YouTube, Facebook, Twitter dan sebagainya. Karena kalau aktif di blogger, pasarnya belum banyak. Pasarnya pasti orang-orang yang lama, yang baru-baru nado. Jadi kita kolaborasikan blog itu sebagai tempat kita menulis dengan detail informasinya. Media sosial itu salah satu media untuk penyebarnya sehingga mudah diakses oleh orang. Betul sih. Kalau di media sosial kan singkat. Ya. Kalau Twitter sekian kata, Sekian hurufnya, udah habis. karakternya. Instagram pun kalau cek foto, kalau ke bawah dalam artikel nggak bisa lah masukin foto gitu kan. Per 10 9. 10 masuk kan. Nah, tapi kalau blog kita bisa bervariasi, bisa kita kasih desain, warna yang bagus begitu. Sampai itu ganti-ganti layoutnya. Iya. Non layout itu non ilmu gitu kan. Iya betul. Oke. Karena untuk di media sosial sendiri kayak Instagram, TikTok semacam itu lebih ke muara untuk promosi. Promosi saja. Betul. Nah, ya emang itu fungsinya nampak dewa untuk terutama bagi yang punya usaha bahkan untuk penulis sendiri. Iya. Ada juga yang di Sumbar juga ada kayak Bu Chandra semacamnya kan. Betul. Walaupun nulis, tapi di Instagram tuh bisa untuk membangun personal brandingnya lah, betul. atau info promo dari bukunya, itu ya dah. Iya, ndak ragu lah Wak, kalau Bang Hasbi ngecek itu. Oke, dah. Berarti kan kayak di Bukit Tinggi sendiri itu dimulai dari tahun berapa dah? Tahun 2009 balik. Oh, baru berarti ya? 2009 balik. Sebenarnya kalau awak sendiri memang lama dulu, ala 2007 balik awal aktif di blogger tapi sendiri saja karena setelah pulang liputan awak ikut berita liputannya itu ikut berita untuk TVRI ikut berita untuk blog pribadi kayak gitu sih dulu dulu beritanya kok SD-nya acaranya ikut kegiatannya ikut durasi kan tabateh waktu itu 2 mini kalau di blog ambo tulis di blog pribadi lebih panjang karena sandang lo tiurang tuh ada termasuk kata-katanya dalam blog awak kan tulis lebih manis lah bahasanya sehingga akhirnya selesai dibuat blog kemudian itulah
banyak kawan membaca blog awak kepengen ini kan tambah lo masalah-masalah tadi yang awak ceritakan pertama tadi, kemudian kawan-kawan lah semangat lo nih bergabung, ayo jalan, akhirnya jalan, kita fokus dulu sebenarnya ndak alun kita publikasikan ke apa lah ke sosial media, kita ke fokus utama tuh anak-anak tuh Nio menulis dulu. Biasanya Nio menulisnya jo HP-nya. Kalau dulu pakai buku kan, sekarang jo HP. Pokoknya menulis lainnya agak 4 paragraf jadi tuh. Besok disambung lah atau nyo buat cerbung atau cermin, cerita mingguan, cerita bulanan gitu kan. Yang penting tuh sih buat taruh dulu. Itu kemudian awak bantu di post di blog awak sendiri dulu. Kemudian lah Nio bikin blog sendiri, kita buat blog. Bahkan kita kasih domain. Rata-rata kawan blogger Bukit Tinggi itu yang baru-baru itu kita ada namanya kelas blogger pemula. Untuk anak SD, SMA, ada kita adohan itu sekali sebulan biasanya tuh. Kemudian samangainya, kalau samangai kita pilihnya tuh. Kita pilih mau fokus ke blog, mau bang. Nah, kita beliin domain. Kita kasih template, kita kasih domain harganya 160-an kan per tahun. Kemudian templatenya mungkin ada sekitar $10 harganya. Kita balian tuh kawan-kawan tuh semangat ini menulis kan. Akhirnya terbit tulisannya di blognya, ini bisa lo menerbitkan ke media koran. Oh gitu ya. Boleh. Bisa ya. Apalagi guru-guru kini dituntut untuk menulis. Harus ada karya ilmiah. Harus terbit ke koran, harus terbit ke media massa. Sebelum menerbitkan itu ada konsep dulu. Iya betul. Ada konsep. Konsep itulah ditulislah di blog dulu. Nah, akhirnya siswa, guru dan ada semangat untuk ngeblog di Bukit Tinggi. Bahkan itu dibuktikan dengan anggota blog awak tuh ada kepala sekolah SD. Ada kepala sekolah SMP bagai dalamnya tuh. Oke. Keren. Karena menurut awak sendiri nak, misalnya kan kok anak murid wak tuntut untuk bisa kok. Iya. Wak pengen anak murid wak di masa depan akan jadi orang yang literasinya bagus segala macam. Tapi mungkin ada beberapa guru-guru terutama yang usianya lah mulai lebih lanjut kan cukup tinggi gap antara cara ngajar dulu dengan ini yang kayak sistem teknologi. Betul. Teknologi informasi segala macamnya. Jadi ketika itu Iko hadir yang begitu cepatnya gitu. Teknologi hadir begitu cepat. Jadi agak gaptek pertamanya semacamnya kan. Ujung-ujungnya ya adalah tolong cek yang muda-muda. Kayak yang guru-guru muda, guru-guru honor segala macam kayak gitu jadinya kan. Jadi kalau misalnya dengan adanya Giko, menurut awak akan bisa menambah yang tadinya gaptek. Mulailah ada transisinya. Ada transisi setidaknya nulis dulu. Nulis dulu. Bahkan Miko namanya teknologi kok emang dirasa-rasoi dulu. Dirasa-rasoi sampainya Biko bisa dan akan masif. Yang literasinya bagus itu tidak hanya cuma anak-anaknya sih loh. Guru-guru pun bagus. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan ya. Ya kan? Biko kalau kan kok murid kok literasinya gurunya Kepala sekolahnya betul. Nah, kok kayaknya yang program mudaku menurut awak pribadi pribadi akan sangat disayangkan kalau hanya cuma di Bukit Tinggi. Sebenarnya lado kawan-kawan di Sumatera Barat sebenarnya di Kota Padang khususnya memang lado blogger ranah Minang. Banyak kawan-kawan yang tergabung di situ. Tapi mungkin perkembangannya itu kawan-kawan lebih fokus ke pribadinya. Mungkin ini kepada komersial. Lebih kepada ke situ. Atau hanya fokus ke perjalanan hidupnya saja. Jalan-jalan kau bisa taiko, ditulis kan gitu. Cuman menjadi blogger kini kok awak lah generasi kini awak letan bisa kini ngeblog, bisa nulis, bisa IT. Tapi dari kemampuan awak tadi itu ada lu tanggung jawab untuk generasi baru kau. Nah dari situlah niat baik ke awak pribadi. Oh iya lah awak jalan ke orang tuh. Pas jalan dek batampu lancak kaji dek ulang kan. Semakin banyak kawan-kawan tuh ajarkan ngeblog, ajarkan buat blog, ajarkan ngedit template. Akhirnya bertambah ilmu awaknya bisa pula. Lah akhirnya kini lah banyak kawan-kawan bisa di Bukit Tinggi.
Dan ada beberapa daerah seperti tanah datar. Cuman karena jauh juga berulang-ulang, ndak banyak lo yang gabung lah kan. Hanya tinggal surang dari tanah datar. Awak pengennya ada kesepakatan bersama nih, sama-sama awak, sama-sama anak muda kah. Dan ayo bersama-sama. Ada ilmu awak sakit tunjukkan kalian bawah gitu. Betul. Kan. Ndak usah dikonsumsi surang gitu kan. Awak sebab masalah minimnya literasi digital itu tidak lepas dari peran awak generasi muda kini. Nah, dan kini kok kurangnya. Kini generasi apa ini kah? Kayaknya awak beda generasi lah. Nah, kalau yang anak-anak ini Gen Z lah. Gen Z. Gen Z. Ya Gen Z namanya. Nah, ada yang anak-anak yang SMP ke bawah tuh banyak Gen Alpha. Oh lah itu lah Alpha lah namanya. Lebih semua huruf lah tiba di Z. Lo balik lo ke A balik ada. Oke. Terus yang untuk udah kini mungkin dengan sistem yang kayak gitu ya. Mungkin tiap daerah mungkin ada yang perkumpulan blok ya. Awak Nio seperti itu. Tapi memang tidak lepas dari keterlibatan instansi pemerintah. Nah itu para lubana. Kau dapat biarlah Bukit Tinggi ku sebagai percontohan. Jangan minder loh kabupaten lain. Gitu kan. Nah, inilah mulai malailah wak biar sampai media lain lo lah kuasai kan. Kau dapat jangan seperti itu. Kau dapat dinas terkait, contohnya dinas perpustakaan dan arsip yang lebih bagus kepada ke situ, atau ke dinas Kominfo. Ayo kerjasama bikinlah pelatihan-pelatihan menulis di media daring atau literasi digital. Walaupun di Sumbar ala doyo cie tapi lu menjangkau secara keseluruhan. Betul. Nah, tapi awak sarankan seperti itu. Blogger Bukit Tinggi kan ada media sosialnya di Instagramnya, boleh dihubungi ke sinan atau di kontak awak pribadi. Blogger Bukit Tinggi. Blogger Bukit Tinggi, oke. Atau enggak lo sama awak dah, kawan-kawan yang lain di Padang boleh. Siapapun yang bisa mengerti blogger, belajar kayaknya. Belajar ke kawan-kawan dan tolong ditunjukkan kawan-kawan di Sumatera Barat blogger nih ya. Dan bisa membuat blog, tunjukkan kanan bawah-bawah kuah. Daripada adik-adik awak fokus banah men-scroll konten-konten media sosial tanpa inyo belajar begitu. Oke. Jangan sampai awak lo namanya lahan beko nak. Anak-anak kini kok. Anak-anak kini kok. Padahal awak hilang tanggung jawab awak juga kan. Gitu. Apalagi awak yang misalnya emang bergerak di bidang literasi. Ya kan. Mencari lo orang tak ada literasi. Buat aku literasi kebanyakan begitu. Literasi orang-orang yang fokus di literasi. Ini ngegas kan, kok adik-adik kok kurang literasi, padahal tanggung jawab ini. Betul, ini yang bergerak di bidang itu ya. Oke, siap dah. Kok pembicaraan tentang kok emang seru, tapi ada yang kelewat gitu. jadi. Oke, dan acaranya kita akan lanjutkan pembicaraan seru kita bersama Uda Kim, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, dan sana sadunya jangan lupa saksikan Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang bersama membuat Bisgari, tapi bisa ditonton tak hanya di TV saja, bisa tonton streaming jo di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa di-download aplikasinya TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Uda Kim. Nah, ada Kim. Kan di dalam blog itu sendiri ya. Sebenarnya apapun sebenarnya kan punya genre-genre. Kalau tiba di musik ada musik jazznya, musik rocknya lah, musik punknya lah. Kalau di blog kok ada juga genre-genre. Ada. Dan itu pun adanya yang hobinya wisata, fokus ke wisata. Adanya yang hobinya mengarang sih cerita hidupnya kan, tulis di blognya gitu. Adanya hobi kuliner, materinya kuliner. Adanya hobinya Honda Bikers, seorang Bikersnya, ini materinya tentang itu. Dan itu sebenarnya lebih memudahkan awak menjadi blogger. Oke, berarti memulai dulu dari yang apa yang awak sukai dulu. Yang ada di lingkungan awak deket-deket saya dulu gitu kan. Apa yang awak beli, tulis dulu. Contohnya awak beli salah satu produk air, tulis aja dulu. Oh, airnya enak. Awak review produknya. Tulis apa sih, apa rasanya, apa manfaatnya. Biasanya
blog itu akan banyak dibaca orang ketika mengandung informasi. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya kawan-kawan itu masalah sebenarnya. Kawan-kawan blogger, awak jadi blogger kau nulis awak ya kan? Ya. Apa yang kau tulis? Padahal di lingkungan tampeknya tinggal itu banyak materi blog. Ya. Melampuh gitu kan? Melampuh dia. Melampuh dia. Bahkan kalau awak cigo dari kawan-kawan wartawan semacam kontributor, pokoknya penulis lah semacamnya, jurnalisnya. Apapun bisa jadi berita. Bisa, ya kan? Bahkan mic-nya bisa jadi berita kan? Bisa gini. Nah, selesai 5W1H. Sudah langsung. Oke. Oh, berarti emang apa di lingkungan awak sih ya? Apa di lingkungan? Itu khusus untuk blogger pemula ya. Untuk blogger pemula, kawan-kawan, ayo jadi blogger karena blogger itu mudah. Bikin blog itu hanya 5 menit paling lama. Paling lama bikin blognya hanya 5 menit. Kok singkatnya terengahnya tuh? Iya, singkat bikin blognya. Nggak lama aja, cuma buat Gmail, buka blogger.com, klik langsung kasih angka 7 nama dewa kan. Udahhasbi.com, dah selesai. Sudah blog, tinggal isi konten lah. Itu baru tahapan selanjutnya. Oke. Oh, membuat blognya yang 5 menit. 5 menit. Memikir agak lama. Ayo memikir agak lama. Baru kita tulis apa yang ada di sekitar awak. Contohnya awak kerja beladang ya udah. Mau bisa awak jadi blogger? Iya, yang beladang itu yang paling bagus. Bagaimana cara menanam padi gitu kan. Orang saya bikin kontennya sebenarnya kalau jadi blogger itu dari niat tiok sebenarnya kan. Nggak bisa dipason mana ada. Ini hobinya YouTube silakan. Ini hobinya blogger jadi penulis silakan. Jadi artinya tulis saja yang ada di sekitar kita, walaupun profesi petani, nelayan, guru apapun, tulis karena menulis itu memperpanjang usia. Panjang umurnya ya. Iya, dibaca orang awak taruh. Iya betul. Sama aja lah. Apalagi yang awak buat itu informasi yang bermanfaat. Iya. Bermanfaat bagi orang lain, sedekah jariah aja. Sedekah jariah. Makanya jangan pernah minder kawan-kawan. Kalau khusus untuk kawan-kawan anak yang sekolah gini, tulis materi pelajarannya di blognya. Awak waktu kuliah dulu apa disebut dengan piramida terbalik contohnya kan? Metode penelitian kuantitatif, awak cari di mana? Di internet kan. Apa yang dituliskan orang awak tulis lo balik kan, kemudian awak masukkan ke blog awak ke makalah awak. Artinya tulisan orang di blog orang itu jadi referensi kita. Kalau mau tulisan kita jadi referensi, hasil pemikiran kita jadi referensi seseorang, tulis di blognya. Oke. Gitu. Siap. Nah, kalau untuk blog sendiri biasanya ada batasan karakter gitu nggak sih? Tidak. Tidak ada batasan. Makin panjang makin bagus. Makin panjang tahu cuman gini. Tapi kita bicara tentang blogger pemula dulu. Kalau standarnya ada, kalau standarnya itu untuk kalau lebih kepada komersial, blog kita itu cepat terbaca di searching engine-nya Google. Bagusnya 300 kata lah minimal 300 kata. Ada 3 kete lah tuh. Iya, sakit. Karena waktu SD lu bikin mengarang indah ya. Pengalaman Anda berlibur. Iya. Ya kan? 2 halaman ditulis. 2 halaman, 2 halai double folio apa? Iya. Bisa membuat. Iya, betul. Iya. Apalagi hanya 300 kata. Awak tinggal ngetik, kadang-kadang salah gini lah, dibantu lo di HP gini kan. Tipe contohnya ketika menjadi ketiak kan, dibetulkan oleh Google kan. Betul deh ketika. Jadi sebenarnya jangan pernah takut lagi menulis itu, karena semuanya dibantu. Cuman kita hanya menuangkan ide aja lagi. Apa yang kita tulis ini menyatukan antara pemikiran dengan apa yang dituliskan. Salah beko dibantu oleh Google atau mesin ketikan awak kita dibantu langsung kan. Tapi ngomong tentang tulis kita sebelum kita melompat ke yang lain awak hal yang awak sukai dari menulis apa dah? Apa tuh? Kok di pikiran kok banyak kok. Iya. Kacau kok. Ibaratnya. Tapi ketika awak tuangkan ke dalam tulisan, awak tahu iko harusnya kemari duluan kok. Diceng kok. Untuk main mapnya lah.
Saya brainstorming dulu, aku si kapaloa, aku main ke di duluan kok. Misalnya tutorial kan. Tutorial. Aku harusnya nomor 2, aku di nomor 1. Nah di situ jadi kerangka berpikir waktu rapi ketika awak tuliskan. Ya. Tahu awak di masalah, kau nak patik kau dah. Iya. Bisa dibuka teh. Kau bisa diceng-ceng semacam. Menurut awak itu sih salah satu manfaat kalau bagi awak pribadi karena awak contohnya kayak awak ngonten kan. Nah, kalau ketika awak tuliskan awak tahu, harusnya ikut di teh kok. Iya. Nah, jadi artinya orang sudah bisa menentukan ini di atas, ini di bawah, ini leadnya, ini isinya, ini terasnya. Kalau wartawan karena kerangka pemikirannya sudah terbentuk. Ya. Sudah bisa orang membedakan ini. Ini isi ini. Ini penutupnya ini kan. Karena sudah kerangka yang terbentuk. Jadi seorang penulis itu sudah sebenarnya memang itu dasarnya. Makanya kita minta kepada generasi muda di Sumatera Barat ini, ayo jadi blogger, memperjuangkan literasi bergabung dengan literasi digital agar kita bisa mengasah nalar. Membentuk kerangka pemikiran sehingga ini tidak bisa langsung praktisnya jadi penulis ada penulis ternama di Sumatera Barat contoh Seni Romo Maya Sari GF gitu kan, itu sekian kali bukunya ditolak oleh penerbit. Sekian kali, jadi penulis itu kan susah dulunya. Betul. Akhirnya, bahkan J.K. Rowling dah alahkah tampe nan hebat-hebatnya terima itu. Terima dah. Bahkan ditampe nan nak rasa-rasa kau nak katerina kalau siku pakai. Bahkan di situ nanya. Iya. Jadi kita mulai dulu, jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Ayo jadi blogger, ayo kita bergabung dengan literasi digital, mulai dulu. Akan dibuat sejudul dulu. Jadi itu masukin saya foto dulu itu saya gampang-gampangnya di blogger. Awak pengen membuat wisata, tapi awak kasih petang awak ke Pantai Caroco gitu. Awak tulis lawatan nyolo kurang hargo wawancara dulu orang narasumber bagai awak akan membuat tiba di rumah awak tulis tapi lupa. Buat saya masukin saya judul dulu, masukin saya foto. 3 hari yang lalu pasti ingat cerita tu balik awak tulis langsung. Jadi masih tetap ada. Dan awak pribadi kayak gitu. Kalau awak berjalan ke suatu tempat awak tulis dulu. Awak lupa nama udah hasbi contohnya kan. Tulislah hostnya Tampek Mata kan? Bisa dulu. Kira nak hasbi namanya, kira desbi namanya. Desbi namanya kan. Awak tulis tercatat. Rupanya udah kok. Udah desbi namanya lengkap gitu namanya nak. Baru awak tuliskan di blog. Boleh seperti itu. Artinya memulai dulu. Kalau lah tinggal lupa beko bisa dulu ingin balik. Memori wak gampang bisa dilatih kan ada. Iya betul. Mau ngomong cewek udah tadi mari kita ngobrol mari kita. Untuk ikut komunitas ke apa acaranya? Ini gampang loh. Iya, gampang, gratis. Serius? Iya. Jadi blogger Bukit Tinggi kalau ingin bergabung kawan-kawan jadi blogger Bukit Tinggi gratis bana. Ada kawan-kawan bahkan yang di Padang atau yang di Payakumbuh buatlah kelompok awak siap datang. Tahu enggak di Bukit Tinggi itu kawan-kawan yang jadi blogger tuh awak gratiskan wakatua dulu wakatua awak itu pemikiran awak. Bahkan kalau ini semangat kita balin domain di hosting. Tunggu dah. Udah kayak gitu. Ya. Manfaatnya apa udah? Tapi tahan dulu. Karena udah kelewat kan. Oke, sana-sananya kita akan lanjutkan pembicaraan kita bersama Uda Kim. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Sana. Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknyo. Uda Kim. Nah, kan tadi menolong orang nama judulnya. Menolong orang. Itu kan orang kan menolong ke banyaknya macam. Adanya menolongnya gratis. Ada juga menolongnya orang terbantu awak tak tolong juga gitu. Nah, kalau Dakim itu dari mana Dakim kan kalau magi-magi orang gitu. Insyaallah semuanya lillah karena Allah Ta'ala. Kita di Bukit Tinggi itu memang full menghidupkan
bukan menggelorakan literasi digital. Nggak ada nih awak yang lain doh. Awak sedang bakar aja. Dah bahkan sisa-sisa orang rumah kadang-kadang berang lo kok. Kamu capek mana BPT awak bantu domain kawan-kawan gitu. Itu sih nih awak memang nggak ada pembayaran, nggak ada barang bayi daftar nggak ada doh. Guru-guru pun dia bayi nggak ada awak tolak sih kadang-kadang. Masuk sekolah tuh kadang-kadang dikasih amplop awak tolak saja. Wah nih literasi digital saja. Bisa saja adik kamu menulis salah jadi itu juga menjadi alatnya besok kan. Atau hanya menjadi YouTuber tetap ini bikin skrip. Ini jadi wartawan tetap bikin skrip. Tujuan awak yaitu ketikanya dari kecil sudah membaguskan kerangka pemikirannya untuk menulis, ya tugas awak selesai. Ya. Ini tugas kemanusiaan sajanya, Bang. Nggak ada yang lain, ada tugas kemanusiaan. Untuk beli domain pun memang ada yang tinggi. Tapi kalau untuk pemula dan untuk gratis itu sebenarnya untuk dapat domain gratis template gratis itu wak calik dulu orangnya. Kalau benar-benar serius ngeblog baru kita kasih domain gratis. Di kemarin itu baru satu orang di Kota Padang, orang Tanah Datar, kita kasih, bahkan baru gabung Badur dengan blogger Bukit Tinggi. Ini semangatnya kita kasihkan domain gratis. Nah, jadi untuk kawan-kawan dimanapun berada, khususnya di Sumatera Barat lah gitu yang bisa terjangkau, silakan bergabung dengan blogger Bukit Tinggi, itu gratis, ilmunya gratis, bahkan yang semangat kita kasih domain gratis dan template gratis. Yang penting kawan-kawan Nio menulis, Nio mengembangkan literasi digital bersama-sama blogger Bukit Tinggi. Nah, itu salah jadi itu. Walaupun tidak tinggal di Bukit Tinggi. Walaupun tidak tinggal di Bukit Tinggi, Solok Selatan atau di Kampung Ambo di Pasisir Selatan, boleh hamba turut. Apa lagi nih? Belajar tuh bisa daring. Iya. Nggak lo harus ke lapangan doh. Atau ke Bukit Tinggi jalan-jalan ke Jam Gadang boleh ya. Atau pengen belajar ngeblog di Lubang Japang boleh ya. Bisa ya. Zaman-zaman canggih ini kok nggak ada paham bek bana ya. Iya betul. Nggak bisa bertamu mukul langsung, bisa melalui video call lah ya. Hasilnya ya segalanya Bu Mary. Di situ bisa aja share screen lah kan. Iya betul. Oke cara nampak mantun. Kami pernah Zoom itu untuk kawan-kawan di Tanah Datar lewat via Zoom dan apalagi nih setelah awak jelaskan ini bisa menonton tutorial di media sosial gitu kan. Banyak. Pokoknya Nio kalau Nio awak ajarkan. Mantap. Amal ibadah lo tuh awak ya. Bagi orang pun sangat bermanfaat kan. Iya. Entah darinya diturunkan ke yang lain. Iya. Ada satu cek Bang Asbi. Dan itu bukan untuk generasi saja. Untuk bapak ibu yang sudah bekerja. Selama ini mungkin dia ahli gizi kah atau dokter kah. Ayo kita sumbangkan pemikiran kita edukasi masyarakat luas melalui blog kita. Minimal contohnya bapak itu adalah dokter spesialis jantung contohnya kan. Nyo kasih tips jantung, dokter langsung menulis pasti percaya orang. Iya betul sih. Itu lebih kemudian itu lebih sebenarnya jadi blogger itu dari awal tuh apa pekerjaan awak? Nah, kalau awak pekerjaan petani berbicara tentang petani itu bagus. Ya. Detail, informasinya valid atau seorang ahli gizi bicara gizi itu lebih bagus lagi. Kawan-kawan dari kesehatan Bukit Tinggi sekarang sudah menghubungi saya, kawan-kawan dari gizi. Kalau insya Allah kita siap berbagi ilmu karena sudah ada yang minta dari orang gizi, pengen belajar karena gizi itu penting sekali. Jangan hanya ke rumah sakit saja mereka mendapatkan informasi gizi. Betul ya. Di rumah sudah bisa dapatkan. Di rumah sudah bisa, tinggal scrolling bisa ya. Dan kalau misalnya yang kayak gitu tuh kayak kalau tiba di konten kreatornya istilahnya KOL gini kok. Key Opinion Leader kan. Jadi tiba di namanya spesialis. Kalau spesialis namanya cayo orang kan. Tapi itulah pokoknya gampang bana bergabung dengan blogger Bukit Tinggi, gampang bana mendapatkan ilmu tentang blogger. Nah, cek lain dah. Selain mengasah nalar kita jadi blogger Bukit Tinggi, selain menggelorakan literasi digital, jadi blogger juga bisa mendapatkan uang. Nah, wah sana katanya itu mah, lamun bridging dewa aku. Ba atuh dah sana wak sagan nanya itu. Jelas main-main Niko gitu. Iya, like ikut tadi tangan aku. Itu bara sih pendapatan dari situ. Ya. Kita
jadi mendapat apa namanya tuh, kalau ya, ada pendapatan di blog itu sangat gampang sekali jika dibandingkan dengan media sosial yang lain. Contohnya aplikasi Y contohnya kan. Nah, itu kan banyak persyaratannya, 4.000, kemudian subscribernya harus 1.000 gitu. Jadi blog tidak. 3 bulan saja blog kita usianya. Sejak mulai dibuat 3 bulan usianya, kemudian ada 60 konten di dalamnya, udah bisa monetize tuh. Monetize melalui Google AdSense. Tentu ada pasti ada juga yang kendala-kendalanya, yang gagal pasti ada, karena ada penilaian ketat oleh pihak Google sendiri. Tapi kendala yang harus diketahui bagi kawan-kawan blogger, jangan pernah copy paste materi orang. Betul. Jangan pernah ambil, tuangkan saja pemikiran. Apa si kepala awak? Si kepala tulis lah. Kalau bahkan bahasa awak pun boleh. Tahu enggak? Di Sumatera Barat kini kok ada namanya Wiki Minang, apa namanya? Iya, tahu. Nah, Wiki Minang. Ya, ada kan? Ada. Nah, terus kenapa di blog awak ndak tulis aja hasil pemikiran awak bahasa Minang? Awak banyak kok membaca referensi blogger lama itu. Bukan blogger sebenarnya. Dia masukkan materinya ke blog pakai bahasa Minang. Bahasa Minang. Bagus, banyaknya pembacanya. Iya. Banyaknya pembacanya. Banyak betul sih. Banyak iklan nampak dakwah di sini. Walaupun iklannya agak aneh-aneh kadang-kadang di sini kan. Hanya bisa disaring tuh. Bisa disaring. Oh, bisa disaring iklannya. Dan pokoknya menulis sambil mendapatkan uang bisa di blog ya. Oke. Itu sanak sadonyo, kalau ngeblog kok bukan hanya menulis, tapi kita juga dapatkan keuntungan di situ secara profitnya lah. Kalau benefitnya awak bisa menulis kerangka berpikir awak segala macam tadi, tapi kalau dari segi profit awak bisa menguangkan hasil tulisan kok. Iya. Betul benar. Itu kan suka tuh. Iya. Kesenangan. Kalau dukanya apa dah? Dukanya banyak juga. Biko jan kawan-kawanku semangat sih di mukuan kan. Kira kegiko kiranya ada dukanya mah. Dan cara mana dukanya tuh? Ya dukanya mungkin tapi tidak banyak sebenarnya. Kalau saya sih dukanya mungkin apa namanya tuh? Kalau selama ini bergabung dengan komunitas blogger mungkin menyumbangkan hal-hal yang gratis, itu aja dukanya sedikit gitu. Karena memang itu tidak ikhlas di awalnya kan. Kemudian dukanya apa ya? Sebenarnya nggak ada duka sebenarnya. Dukanya lupa pula saya menjelaskan, tidak ada duka jadi blogger Bukit Tinggi itu. Adanya senang saja. Pokoknya nulis di blog kita, banyak pembaca, banyak komentar, ada duit. Kemudian diundang oleh seseorang. Tadi artinya tidak ada duka. Jadi dukanya hanya jauh dengan keluarga saja. Itu saja. Kini pun alah dulu hilang yang kini. Bisa video call kan. Iya, bisa video call kan. Oke dah. Mbak Asi, tips jadi seorang blogger yang sukses. Oke, siap. Untuk kawan-kawan di rumah. Saya sebenarnya belum kategori sukses. Tapi saya akan menceritakan pengalaman saya hingga hari ini. Pokoknya bagi kawan-kawan, tipsnya di blogger itu pertama, kalau sama aja sembayang, niat dulu ya. Niat pertama mana dulu. Dan kedua, tulis saja apa yang ada di sekitar kita. Itu tipsnya di blogger gitu. Kemudian setelah ditulis di lingkungan kita, rutin lah. Konsistensi. Allah do masuk materi, tapi sekali sebulan atau sekali setahun menulis itu enggak juga kan. Betul. Tulis saja walaupun itu 3 paragraf. Minggu besok sambungnya balik bisa. Oh, bisa disambung. Bisa disambung. Itu kan bisa cerbung, bisa cermin gitu tuh, cerita mingguan dan cerita bulanan gitu. Oh, banyak ya. Atau cerita bersambung. Kemudian itu salah satu tipsnya, itu untuk pemula ya. Kalau untuk pemula. Kalau lah untuk yang profesional, mungkin kita tipsnya perhatikan isi konten. Jangan pernah duplikat konten seseorang. Yang ketiga, yang selanjutnya perhatikan desain blog kita. Itu untuk yang profesional, tampilan blog itu, fotonya bagaimana. Jangan pernah kita ada artikel fotonya tidak bagus. Usahakan ngambil foto yang terbaik versi kita. Terbaik ya. Gitu. Karena kalau fotonya baik, tentu itu menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian bahasanya bagus, mudah dimengerti. Ada poin-poinnya.
Itu poin-poinnya. Ada judul, ada subjudul, ada minimal berapa judul lah di dalamnya tuh. Kemudian ada backlink-nya juga. Contohnya gini, kalau di Instagram ada hashtag, di blog juga ada. Itu contohnya kita membahas produk ini, ya udah backlink aja ke situsnya orang itu, sehingga ketika orang buka itu blog sesuatu informasi tersebut tampil pula blog kita. Itu untuk orang profesional. Oke, pokoknya kalau misalnya kawan-kawan menangai masih ada aja yang tidak dimengerti, bisa langsung hubungi bisa follow IG-nya Blogger Bukit Tinggi. Boleh juga follow IG-nya pribadi udah Kim Blogger BKT boleh juga. Oke, atau lewat TVRI bisa juga. Bisa lewat TVRI. Apalagi TVRI sekarang sudah menjadi rumah bagi komunitas-komunitas atau toko-toko literasi rumah. Oke. Saya udah terakhir dah. Ya. Harapan ke depan terakhir. Harapan saya untuk semua kawan-kawan penggiat sosial media atau kawan-kawan yang mengerti tentang blogger, ini tugas wajib kalau menurut saya. Mari kita gelorakan literasi digital untuk anak-anak atau adik-adik kita. Jangan sampai 24 jam itu habis hanya scroll yang tidak penting. Maka ayo menulis dari sekarang, tulis dengan bergabung dengan blogger dimanapun bloggernya, mau blogger Ranah Minang, Sumatera Barat ataupun blogger yang lainnya. Ayo sekarang bergabung, mulailah dari niatnya sendiri. Kemudian kepada pemerintah, blogger ini adalah wadah yang harus diperhatikan. Silakan bikin program yang menarik, undanglah generasi-generasi kita mulai dari SMP, walaupun dia tidak paham tetap berikan informasi itu. Oke, berarti harus ada campur tangan banyak segmen, banyak hal gitu ya. Dengan bergeloranya literasi digital, berkurangnya kegiatan aktivitas sosial media yang tidak bermanfaat bagi generasi muda, terantisipasi hoax gitu. Terantisipasi hoax. Nah, ada lah kata-kata di Indonesia kok SDM rendah, nah ada lah. Lah hebat sadonya. Oke, terima kasih Dakim telah datang ke Tampe Mota. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Dakim bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sadolahnya di rumah dan bagi kamu pribadi tentunya. Oke, dan sadar-sadarnya demikianlah bincang-bincang kita bersama Dakim. Kita akan kembali lagi besok di waktu dan jam sama, masih bersama saya Despi Sugari dan TVRI. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.